Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diki Channel. Suara model cerita alur film aktif. Halo cuy. Oke cuy, untuk reaction TikToknya yang mak-mak lade-lade itu kita tunda dulu ya cuy. Nanti kalau seumpama saya reaction mak-mak TikTok lato-lato kalian malah begini, malah saya yang dapat dosanya coy. Waduh, malah jatuh coy. Itu malah bahaya ya coy. Yang tonton saya membawakan cerita alur film The Last of Us. Gaskan Diki Channel. Hadir bos. Siap membawakan cerita alur film? Siap bos. Wadiau. Mulai. Perhatian kawan-kawan, persiapan diri kalian kepada sama-sama. Jangan lupa tekan karena kita akan menuju ke dunia Dinosaurus. Inilah alur cerita The Last of Us episode 2. Pada pembukaan film memperlihatkan pemandangan kota Jakarta pada tahun 2003. Loh, kok Jakarta? Salah film gak nih? Tenang guys, ini tidak salah film. Seorang profesor mikologi Universitas Indonesia bernama Bu Ratna sedang menikmati makan siangnya di warteg. Tapi kemudian dua orang petugas militer mendatanginya lalu membawa Bu Ratna ke gedung Kementerian Kesehatan. Mereka meminta Bu Ratna yang merupakan pakar di bidang mikologi untuk mengidentifikasi sebuah sampel yang mereka dapat. Apakah benar itu merupakan fungi cordyceps? Setelah Bu Ratna mengidentifikasinya, ia membenarkan hal tersebut. Awalnya Bu Ratna biasa saja, tapi ketika dibilang kalau sampel tersebut diambil dari tubuh manusia, Bu Ratna langsung keheranan. Karena cordyceps tidak bisa bertahan hidup pada tubuh manusia. Bu Ratna dengan setelan pelindung lengkap ia memasuki sebuah ruangan yang di sana terdapat mayat manusia, yang dimana sampel tadi diambil dari mayat tersebut. Sedikit info, mayat pria ini mati karena ditembak. Terlihat dari bekas tembakan peluru di kepalanya. Terdapat bekas gigitan di bagian kaki kiri mayat. Setelah menyayat bagian yang tergigit itu dan melihat dalamnya, kemudian Bu Ratna memeriksa mulut si mayat. Betapa terkejutnya Bu Ratna saat menemukan organisme cordyceps dari dalam tubuhnya si mayat. FYI guys, cordyceps memang ada di dunia nyata. Serem juga ya kalau organisme ini beneran berevolusi dan bisa menginfeksi manusia. Beberapa saat kemudian Pak Agus menceritakan bahwa kejadiannya bermula di sebuah pabrik tepung dan gabah di barat kota. 30 jam yang lalu, seorang perempuan tiba-tiba menyerang 4 orang pekerja di sana. 3 orang tergigit. Perempuan itu terpaksa ditembak oleh pihak kepolisian yang datang. Lalu yang tergigit dibawa untuk diobservasi. Meskipun pada akhirnya ketiganya harus dieksekusi. Bu Ratna bertanya siapakah yang menggigit perempuan itu. Pak Agus tidak tahu. Itu berarti orang yang terinfeksi yang menggigit si perempuan masih berada di luar sana. Selain itu, dilaporkan 14 orang pekerja di pabrik itu menghilang. Mendengar itu seketika dengan tangan gemetar Bu Ratna menaruh gelas tehnya. Pak Agus membawa Bu Ratna kemari adalah untuk meminta bantuannya membuatkan vaksin atau obat yang bisa mencegah penyebaran. Tetapi saat itu juga Bu Ratna menegaskan tidak ada obat ataupun vaksin untuk mencegah infeksi cordyceps. Bu Ratna sudah menghabiskan seluruh waktu hidupnya untuk mempelajari hal ini. Jadi ia tahu betul dan tahu pasti tentang hal tersebut. Hanya ada satu cara untuk menghentikan penyebaran, yaitu pihak militer harus mulai melakukan pengeboman pada seluruh kota. Seluruh orang yang berada di kota ini harus dimusnahkan.
Bu Ratna menangis. Ia meminta diantarkan pulang karena ia ingin bersama dengan keluarganya. Ternyata guys, memang benar. Asal muasal penyebaran infeksi jamur Cordyceps Jombay adalah dari Indonesia. The Last of Us episode 2 dimulai. 20 tahun kemudian melanjutkan yang di episode sebelumnya. Setelah melewati malam yang berat, keesokannya Ellie terbangun di pagi hari yang cerah di sebuah bangunan terbengkalai. Joel dan Teresa sudah bangun lebih dulu, atau mungkin tidak tidur, karena mereka berdua mulai mewaspadai Ellie. Setelah berulang kali Ellie meyakinkan mereka berdua, sepertinya Teresa mulai percaya kalau Ellie tidak terinfeksi. Namun berbeda dengan Joel, ia tidak percaya. Menurutnya, cepat atau lambat Ellie akan berubah menjadi makhluk mengerikan itu. Teresa lalu mendekati Ellie dan bertanya sebenarnya apa yang spesial dari Ellie ini. Mengapa Marilyn seperti menganggap Ellie ini benar-benar penting? Karena diancam akan ditembak mati oleh Joel, akhirnya Ellie pun jujur bahwa Marilyn saat itu berkata, "Di barat ada markas besar Fireflies yang di sana terdapat fasilitas lab penelitian juga para dokter profesional. Kesanalah Ellie akan diantar oleh kelompoknya Marilyn. Untuk apa? Ya tentu saja karena Ellie sepertinya kebal dari infeksi jamur Cordyceps. Ellie adalah kunci untuk membuat vaksin jamur Cordyceps." Di situ Joel menganggap hal tersebut omong kosong karena sudah jutaan kali mereka mendengar tentang vaksin-vaksin dan sebagainya, tidak ada satupun yang pernah berhasil. Tapi menurut Teresa bodoh amat dengan hal tersebut. Mereka berdua kan sejak awal tujuannya hanya untuk mendapatkan truk dan persediaan dari kelompok Marilyn. Mau itu benar atau tidak, yang penting mereka mengantarkan saja Ellie ke Old State House. Benar juga, pikirnya Joel. Setelah sarapan selesai, bergegaslah mereka keluar dari bangunan itu. Di luar mereka melihat pemandangan kota Boston yang sudah mati dan porak-poranda. Jika kalian bertanya-tanya di mana Jombay-Jombaynya kok nggak ada, kok sepi, itu dikarenakan para Jombay di kota tersebut dulunya sudah dimusnahkan, sudah dibom. Makanya kotanya jadi porak-poranda begitu. Meskipun pengeboman di kota Boston berhasil, tapi kebanyakan di tempat lain tidak, begitu kata Teresa. Mereka bertiga lalu sampai di sebuah jalan yang dimana jika mereka berjalan lurus dari sana, maka mereka akan tiba di Old State House dalam 10 menit. Tapi tentu saja resikonya sangat besar sekali. Jadi sekarang mereka harus memutuskan apakah harus mengambil jalan terdekat yang berbahaya atau jalan memutar yang lebih panjang tapi aman. Joe lalu berpendapat agar mereka sebaiknya memeriksanya terlebih dahulu dari sebuah hotel. Sambil berjalan, Teresa lumayan banyak bertanya kepada Ellie. Sehingga kita pun jadi tahu kalau Ellie sudah tidak punya kedua orang tua, guys. Not exactly like that. You know, people like to tell stories. Like swarms of infected running around everywhere. Sampailah mereka bertiga di hotel tersebut. Terlebih dahulu ketiganya harus melewati genangan air yang menjijikan di lobi hotel. Ellie tampaknya cukup senang dan gadis kecil itu malah bermain-main dengan meja resepsionis yang ada bel ting-tingannya. Dia pun sangat terkejut saat melihat terdapat satu mayat di sana. Joel langsung memeriksanya. Sepertinya itu mayat manusia biasa, bukan yang terinfeksi. Singkat cerita, Joel, Teresa, dan Ellie sampailah di lantai paling atas gedung hotel tersebut. Teresa tampak kelelahan karena harus menaiki tangga sebanyak 10 lantai. Tapi kemudian mereka mendapati jalan lorong hotelnya tertutupi reruntuhan. Pintu-pintu untuk jalan lain juga terkunci dari dalam. Namun Teresa dan Joel tidak kehabisan akal. Teresa menaiki reruntuhan itu dengan bantuan Joel dan katanya akan memutar untuk membukakan salah satu pintu tersebut. Seperginya Teresa, Joel dan Ellie terlibat perbincangan cukup banyak, yang dimana di situ Joel sedikit membahas tentang orang-orang yang terinfeksi. Makhluk-makhluk Jombay hanya bisa bertahan hidup sekitar 1 atau 2 bulan kemudian mati. Tapi ada juga kata Joel yang bisa bertahan hidup lama, sampai 20 tahun berlalu masih berkeliaran. Tak lama berselang, Teresa pun datang berhasil membukakan pintu.
Dari atas gedung tersebut, mereka bertiga pun bisa melihat ke bawah sana. Jalan yang lurus itu dipenuhi oleh ratusan zombie mengerikan yang menggeliat-geliat menjijikan. Kata Teresa, terakhir kali mereka kesini zombie-zombinya tidak sebanyak itu. Sepertinya banyak orang yang datang ke sini berusaha menemukan QZ Boston untuk berlindung. Dengan begitulah sedikit demi sedikit setiap tahunnya zombie-zombie di tempat ini semakin bertambah banyak, jelasnya Teresa. Lalu Teresa juga memperingatkan bahwa jamur cordyceps juga tumbuh di bawah tanah, membentuk serat seperti kawat, yang jika kita tanpa sengaja menginjaknya, itu seakan bisa memberi sinyal pada zombie-zombie di sekitar untuk berdatangan. Wih, ngeri sih. Joel lalu mengajak mereka untuk lewat jalan museum. Ada sebuah jembatan di atap gedung yang bisa membuat mereka melewati jalan dengan lebih cepat. Sesampainya di gedung museum, terlebih dahulu Joel mengecek jamur yang tumbuh merambat. Jamur tersebut sudah kering. Kata Joel, itu menandakan zombie-zombie di dalam gedung museum sudah pada mati. Masuklah mereka bertiga ke dalam gedung tersebut. Di dalamnya sangatlah gelap. Untungnya mereka bawa senter. Memang bisa dilihat cukup banyak mayat-mayat zombie di dalam sana. Tapi ada satu yang membuat Ellie terkejut. Mayat manusia yang tampaknya masih belum lama. Seluruh badannya penuh luka koyakan. Ellie penasaran siapa yang menyerangnya. Karena jika zombie tidaklah seperti itu. Joel dan Teresa tidak menjawab. Mereka malah menyuruh gadis itu untuk diam, jangan bersuara sedikit pun. Sepertinya Joel dan Teresa takut akan sesuatu. Mereka bertiga dengan berusaha sesenyap mungkin menaiki tangga. Bangunan museum ini tampaknya telah rapuh karena sudah tidak terurus. Di pertengahan tangga, ketiganya melihat banyak sekali zombie-zombie yang sudah mati. Ketika Joel, Ellie, dan Teresa berhasil melewati tangga, tiba-tiba lorong yang baru saja mereka lewati itu runtuh seketika. Untung saja mereka keburu lewat. Akan tetapi di sana ketiganya dibuat terkejut dan merinding ketakutan saat 2 ekor zombie berjenis clicker muncul. Zombie jenis clicker adalah zombie yang tidak bisa melihat karena jamur besar yang tumbuh di tengkorak mereka. Tapi sebagai gantinya, zombie clicker pendengarannya sangat-sangat tajam. Bersuara sedikit pun, mereka akan datang. Joel, Ellie, dan Teresa berusaha bersembunyi dan berusaha tidak menimbulkan suara sedikit pun. Namun Ellie yang terlalu ketakutan dan berdebar tidak bisa mengontrol deru napasnya, sehingga salah satu zombie clicker menyadari keberadaannya. Joel berusaha melawan 1 ekor zombie clicker sementara yang satunya lagi mengejar-ngejar Teresa dan Ellie. Joel sambil berlari ia berusaha menembaki zombie clicker itu. Gerakannya yang cepat membuat Joel kesulitan untuk melumpuhkannya. Hingga di satu titik Joel mengambil langkah cerdas dengan menghancurkan kaca, membuat zombie clicker yang mengejarnya menjadi kebingungan dan Joel bisa bersembunyi. Karena apa? Karena zombie clicker hanya bisa mendengar suara, tidak bisa melihat. Di saat yang sama, Teresa dan Ellie yang sedang dikejar malah harus terjatuh karena bertabrakan dengan sesuatu. Keduanya terpaksa harus berpencar dan Teresa lah yang dikejar. Joel bisa melihat keberadaan Ellie dan juga seekor zombie clicker yang tadi mengejarnya. Dia dengan perlahan menghampiri Ellie lalu mengajak gadis itu untuk pergi mengendap-endap. Tapi sayangnya, Joel tidak sengaja menginjak serpihan kaca.
sehingga zombie clicker itu langsung menerjang mereka berdua. Sempat mengalami kesulitan beberapa saat, Joel berhasil memberikan tembakan yang membuat zombie itu ngajengkang ke belakang. Lalu setelah itu, Joel akhirnya berhasil memodarki si zombie clicker dengan menembaki kepalanya berkali-kali sampai pelurunya habis. Lalu tiba-tiba seekor zombie clicker satunya lagi muncul hendak menyerang Joel dan Ellie. Namun di situ Teresa muncul mengkapak kepala si zombie dan kemudian Joel mengambil senjata api Teresa yang jatuh tadi dan langsung mengakhiri kehidupan si zombie clicker. Akhirnya mereka bertiga bisa bernapas lega. Tapi di sana ternyata Ellie kembali mendapatkan luka dari zombie di tangannya, guys. Waduh. Kidding me? Gadis kecil yang penuh semangat itu menyeberang lebih dulu. Joel dan Teresa beristirahat sebentar sambil membalut kakinya Teresa yang terkilir. Joel masih ragu. Di gigitan pertama mungkin Ellie berhasil selamat, tapi bagaimana dengan gigitan kedua? Gimana kalau sekarang Ellie beneran terinfeksi? Teresa segera menepis keraguannya Joel itu. Ia meminta sekali saja Joel untuk yakin. Karena mungkin pada akhirnya inilah titik harapan umat manusia bisa menang. Singkat cerita, mereka bertiga akhirnya sampai di Old State House. Tapi tempat itu kelihatannya benar-benar sepi. Ketika memasuki bangunan tersebut, betapa terkejutnya mereka karena mendapati seluruh kelompoknya Marlin sudah mati. Kelihatannya belum lama, guys. Dan karena Joel melihat adanya infeksi jamur di tubuh salah satu mayat, Joel langsung menduga bahwa yang membunuh mereka adalah para makhluk-makhluk zombie. Di situ Teresa sibuk sendiri berusaha mencari sesuatu seperti radio yang bisa digunakan untuk menghubungi markas besar Fireflies. Tetapi sepertinya tidak ada radio apapun di tempat itu. Ellie juga tidak mengetahui di mana tepatnya markas besar Fireflies karena Marlin hanya menyebutkan di barat saja. Letaknya entah di mana. Teresa tidak menyerah. Ia kembali berusaha untuk mencari sesuatu seperti peta misalnya. Joel di situ menghentikan Teresa karena ia tahu itu sia-sia. Ia menyarankan agar mereka bertiga sebaiknya kembali saja ke QZ Boston dan pulang ke rumah. Tapi dengan nada marah, Teresa menolaknya. QZ Boston bukanlah rumah mereka. Pada akhirnya Teresa mengungkapkan bahwa dirinya sudah tergigit oleh zombie clicker tadi. Ia memperlihatkan luka gigitan di bahunya yang sudah mulai menjamur. Mereka lalu melihat luka zombie di tangannya Ellie. Sama sekali tidak menjamur. Teresa semakin yakin ini benar-benar nyata. Ellie memiliki kekebalan terhadap jamur cordyceps. Teresa lalu meyakinkan Joel untuk membawa Ellie kepada Bill dan Frank. Meskipun awalnya Joel tidak mau, tapi Teresa terus meyakinkannya. Karena Ellie adalah cahaya harapan untuk umat manusia. Lalu tiba-tiba di situ mereka dikejutkan dengan satu mayat yang sudah berubah jadi zombie. Joel langsung memodarkinya dengan mudah. Akan tetapi di tempat itu sudah ditumbuhi jamur serat cordyceps di bawah tanah. Jamur tersebut yang terhubung panjang di bawah tanah menyampaikan sinyalnya kepada para ratusan zombie yang berada di jalan raya. Mereka semua langsung berlarian menuju ke tempat di mana serat jamur cordyceps memberikan sinyal. Joel tentu bisa menyadari dan mendengar suara derap langkah kaki ratusan zombie dari kejauhan. Ia segera mengecek keluar dan benar saja. Joel memperkirakan ratusan zombie itu akan sampai ke gedung tersebut dalam waktu 1 menit. Mendengar hal itu, Teresa tanpa banyak cincong langsung saja mengambil langkah menumpah-numpahkan seluruh drum-drum berisi bahan bakar di tempat itu. Juga menghamburkan granat sampai berserakan. Setelah itu ia menatap Joel lekat-lekat. "Selamatkanlah yang bisa kau selamatkan, Joel," ucap Teresa. Dengan terpaksa, Joel segera menarik Ellie, membawanya pergi dari tempat itu. Meskipun Ellie tampak memberontak karena tidak mau meninggalkan Teresa.
Seperginya Joel dan Ellie, Teresa mulai menyalakan pemantik apinya. Guys, sedikit cerita saat aku menonton filmnya nih. Baru aja kepikiran gimana kalau korek apinya gak nyala gitu. Bener aja gak nyala. Dan jombai-jombai mulai berdatangan masuk ke tempat itu. Sebagian besar dari mereka mengabaikan Teresa karena mungkin mereka sudah menyadari kalau Teresa sudah terinfeksi. Tapi ada satu ekor jombai yang berhenti dan menatap ke arah Teresa. Dia adalah jombai stalker. Jombai stalker adalah jombai yang berhasil bertahan hidup selama bertahun-tahun. Ciri-cirinya adalah sebagian kepala mereka ditumbuhi jamur. Katanya jombai stalker ini lebih cerdas teman-teman daripada jombai yang biasanya. Dan itu terbukti ketika jombai stalker ini mendekat dan seakan memberikan ciuman kepada Teresa. Pada momen itu, pemantik api Teresa berhasil menyala dan... Ketika api menyala dan gedung meledak, seluruh jarorombai terbakar habis, termasuk jombai-jombai yang hendak mengejar Joel dan Ellie. Di luar sana, Joel dan Ellie hanya bisa memandangi gedung tersebut dengan perasaan sedih, karena mereka sudah kehilangan sosok Teresa. Dan bersambung. Gimana menurut kalian teman-teman tentang The Last of Us episode 2 ini? Berikan penilaian kalian di kolom komentar ya. Kalau dari aku sih 10 dari 10 ya. Jarang banget aku merasakan sensasi ketegangan ketika menonton film Jombai. Dan di film ini aku kembali merasakannya. Dan untuk prolog episode 2 ini cukup membuat aku terkejut karena berlatarkan di Indonesia guys. Dengan para pemeran Indonesia juga. Seperti Bu Christine Hakim yang berperan sebagai Bu Ratna. Terus ada Bapak Yayu Unru sebagai Pak Agus Hidayat. Mantap pokoknya guys. Yang belum nonton series ini secara penuh sebaiknya kalian nonton ya. Karena pengalaman menonton film secara langsung jauh lebih memuaskan dan mantap jiwa. Kalian bisa nonton series ini di HBO Go. Sampai jumpa lagi di episode 3 minggu depan. Bye-bye.